di SD Ibadur Rahman Tubang Awan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini, hari Rabu 14 Februari 2024, kita warga Indonesia serempak melaksanakan pemilihan umum, di mana pemilihan umum tersebut meliputi 5 surat suara. Di antaranya yang pertama, surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, surat suara DPR RI atau DPR Pusat. Yang ketiga, surat suara DPD RI. Yang keempat, surat suara DPR Provinsi. Dan yang kelima, surat suara DPRD Kabupaten Serang. Bapak dan Ibu warga Kampung Tubang Awan dan Kampung Tegal Jetak yang memiliki hak suara di TPS 10 diharapkan datang ke TPS dengan membawa surat C panggilan yang sudah dibagikan oleh para petugas dan membawa KTP elektronik. Baiklah, sebelum saya memaparkan tentang tata cara pencoblosan di TPS 10, saya akan memperkenalkan petugas KPPS yang ada di TPS 10. Petugas KPPS 1 yang akan ditempati saya sendiri, Yayan Ferdiansyah. Petugas KPPS 2 yang akan ditempati oleh Bapak Ahmad Nawawi SPD. Petugas KPPS 3 yang akan ditempati oleh Ibu Ana Suciwati. Petugas KPPS 4 yang akan ditempati Ibu Susilawati. Siap? Petugas KPPS 5 yang akan ditempati Saudara Aziz Muslim. Petugas KPPS 6 yang akan ditempati oleh Wahyu Afandi. Dan yang terakhir, petugas KPPS 7 akan ditempati oleh Saudara Iyo. Adapun petugas ketertiban atau Linmas di bagian pintu masuk akan ditempati oleh Bapak Sahrul. Di bagian pintu keluar akan ditempati oleh Bapak Daman Huri. Bapak dan Ibu warga Kampung Tubang Awan dan Kampung Tegal Jetak diharapkan datang ke tempat TPS 10 dengan membawa surat C panggilan dan KTP elektronik, lalu membawa surat tersebut ke TPS dengan menyerahkan kepada petugas ketertiban yang akan dikoordinir oleh Bapak Sahrul. Berikutnya Bapak Sahrul akan menyerahkan ke bagian KPPS 4. Setelah itu Bapak dan Ibu akan dipanggil oleh petugas dan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk di tempat duduk yang sudah disediakan. Berikutnya, Bapak dan Ibu akan menerima 5 surat suara. Kami memohon Bapak dan Ibu sebelum mencoblos diharapkan untuk memeriksa surat suara yang sudah saya sebutkan tadi. Bila mana ada surat suara yang rusak atau belum ditandatangani oleh Ketua KPPS, diharapkan Bapak dan Ibu untuk menukarnya. Karena bila mana tidak menukar, surat suara yang Bapak coblos dan suaranya dianggap tidak sah. Selanjutnya, setelah
periksa, Bapak dan Ibu menuju ke bilik suara untuk mencoblos sesuai pilihan yang Bapak Ibu pilih. Berikutnya Bapak Ibu melipat kembali surat suara tersebut dan menuju ke KPPS 6 yang akan dipandu oleh Bapak Wahyu, dimasukkan ke kotak suara sesuai dengan surat suaranya. Berikutnya yang terakhir, di KPPS 7 Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mencelupkan salah satu jarinya sebagai bentuk tanda kalau Bapak dan Ibu sudah menyampaikan aspirasinya atau sudah menjalankan wajibannya sebagai warga Indonesia yang baik. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami petugas KPPS di TPS 10. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang kedua kalinya, langsung aja. Yang kelima yaitu pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 10. Terima kasih. Untuk TPS 10, pemungutan dan penghitungan suara dibuka. Kami mengharapkan pelaksana ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Terima kasih.